Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah, seger-seger ini wajahnya, ini wajah subuh semuanya. Ini subuh sekarang jam 4:07. Nggak kebayang dari Jati Asih berangkat jam berapa ya? Ya alhamdulillahnya ada tol sekarang. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk kembali bermajelis ilmu. Dan insya Allah kita melanjutkan kajian fikih tematik ya. Jadi memang kalau ada isu yang baru, yang hangat, yang bisa diangkat, kita angkat gitu. Kalau tidak, maka tema-tema yang lain yang relevan dengan kehidupan keseharian kita. Dan fikih itu berkaitan dengan aktivitas keseharian kita. Makanya penting untuk dibahas. Dalam beragama, porsi fikih itu lebih besar dibandingkan segmentase yang lainnya. Jadi dalam agama itu ada 3 segmen. Yang pertama akidah, yang kedua syariah atau fikih ini, kemudian yang ketiga akhlak. Kalau akidah kaitannya adalah dengan urusan kepercayaan kita kepada Allah, keimanan kita, gitu ya. Kemudian yang segmen yang kedua adalah fikih atau syariah itu sendiri. Itu banyak klasifikasinya, mulai dari fikih ibadah, fikih muamalah, transaksi keuangan, sampai kepada urusan ibadah, tata cara dalam melaksanakan toharoh dan lain sebagainya. Ini sangat besar porsinya dibandingkan 2 yang lainnya, begitu ya. Maka penting untuk kita bahas karena ini berkaitan dengan praktek. Adapun yang kita bahas pada hari ini adalah tentang fikih seputar bencana. Isu-isu fikih seputar bencana selain daripada nanti masalah alamnya dan lain sebagainya itu hal lain gitu ya. Tapi ada hal-hal fikhiyah yang harus kita pikirkan bersama nih. Bagaimana ibadahnya orang di sana? Sholatnya seperti apa? Toharohnya bagaimana? Karena yang mereka temuin itu lumpur bukan air. Nah itu kan ya. Nah ini bagaimana? Apakah lumpur bisa jadi media bersuci atau tidak? Kemudian dengan kondisi seadanya, bagaimana sholat mereka, bagaimana toharoh mereka, kondisi sucinya seperti apa? Nah gitu kan ya. Kemudian hal lain, mereka dalam kondisi ini ada beberapa yang sudah saya inikan ya. Yang akan kita bahas itu diantaranya hakikat musibah, sholatnya pengungsi dan relawan, kemudian fikih darurat di daerah terisolir. Di Aceh itu daerah mana Pak yang katanya belum bisa diakses itu? Tamiang ya. Nah itu katanya mereka belum bisa diakses bantuan tuh, nggak bisa mengakses ke sana karena daerahnya terisolir, jembatan, akses, jalan-jalan semuanya rusak begitu ya. Yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sana, mereka melihat Alfamidi, melihat Alfamart, melihat kantor Bulog begitu ya. Mereka menjarah isinya gitu. Kira-kira diperbolehkan nggak untuk mereka melakukan hal tersebut begitu ya. Baik, ini fikih. Dan fikih itu kaitannya dengan hukum. Nah, uniknya dalam Islam itu Bapak Ibu, tidak selalu hukum yang haram tetap haram. Yang haram dalam satu kondisi bisa berubah menjadi mubah
atau setidaknya makruh. Gitu ya. Ada kondisi dalam Islam. Jadi dalam Islam itu tidak selalu kalau tidak hitam pasti putih, kalau tidak halal pasti haram. Tidak pernah seperti itu dalam Islam. Islam itu selalu melihat kepada kasus-kasusnya, begitu ya. Melihat kepada kasus-kasusnya. Termasuk bagaimana kalau ada bantuan pangan nih, misalkan dari uang hasil korupsi, begitu ya. Ada uang dari hasil pencurian, gitu ya. Ini bagaimana, boleh nggak dijadikan sebagai sumber pangan bagi para pengungsi, bagi para korban banjir bandang itu, begitu ya. Nah, ini juga menjadi pembahasan kita. Baik, kita bahas satu dulu, yang pertama yaitu tentang hakikat daripada musibah. Ini penting untuk kita bahas. Kenapa? Ayat Al-Quran itu ada yang mengandung isyarat, ada yang kemudian langsung secara eksplisit ya, itu menjadi pengingat kepada manusia. Maka perlu untuk bagi kita membaca setiap ayat sekalipun itu isyarat, itu sebagai landasan hidup kita. Maka kalau kita bicara musibah ini para hadirin semua, ada sebuah surah dalam ada sebuah ayat dalam surah Al-Isra ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami menghendaki gitu ya, kebinasaan bagi sebuah negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya kami hancurkan sehancur-hancurnya. Gitu ya. Jadi berangkat dari fafasaku di sini. Fafasaku fiha. Mereka durhaka ya. Durhaka, berangkat dari kedurhakaan. Apa durhakanya? Allah nyuruh untuk beriman kepada Allah. Di antara perintah beriman, di antara pembuktian daripada keimanan adalah menjadi khalifah terbaik di muka bumi. Bagaimana menjadi khalifah? Menjaga kelestarian, keberlangsungan buminya. Maka kalau bicara ekosistem, ekologi, itu erat kaitannya dengan keislaman, bahkan dengan fikih, nanti akan saya bahas. Fikih itu juga erat kaitannya dengan penjagaan lingkungan, Pak. Nanti saya bahas beberapa gitu ya. Kemudian mungkin bapak-bapak akan bertanya, Ustadz, yang di sana itu orang soleh, yang di sana itu orang yang menolak penebangan hutan, kenapa justru mereka yang menjadi korban? Nah, dalam surah Al-Ankabut dikatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Kok enak banget kamu ngomong kamu beriman tapi kamu nggak diuji. Ngeten nggih? Ya sama kayak dokter. Ada orang ngaku saya bisa nyembuhin misalkan hipertensimu, saya bisa nyembuhin asam uratmu, saya bisa nyembuhin. Kamu apa? Dokter, mana lisensinya? Mana buktinya? Mana buktinya kamu sudah UKM PPD, gitu kan ya dok ya? Mana buktinya kamu sudah koas? Maka jangan ngaku dokter kalau belum pernah diuji, kalau belum teruji, belum pernah koas, belum pernah UKM PPD. Ya sama kayak kamu Pak Ustadz katanya, bisa ngaji kitab kuning nggak? Bisa nahu sorof nggak? Bisa bahasa Arab nggak? Ngerti istilah-istilah dalam ilmu hadis tidak? Nah, bagaimana kita mengaku beriman kalau kita ini tidak diuji? Dalam kondisi nyantai seperti ini, dalam kondisi yang aman tentram seperti ini, kita bisa Pak berangkat sholat tahajud lebih awal daripada adzan subuh.
Dalam kondisi yang nyantai seperti ini, kita bisa loh berzikir dengan tenang, la ilaha illallah, astagfirullah, Muhammadur Rasulullah, dan lain sebagainya. Tapi kalau diuji kita, hilang harta kita, hilang rumah kita, meninggal orang tercinta kita, masih mau beriman atau justru menghujat Allah? Orang-orang yang hilang hartanya itu, wah, ya saya tidak habis pikir itu gimana ya, mobilnya, rumahnya terendam begitu, ya. Apakah mereka justru, ya Allah, saya ini rajin ibadah, saya ini rajin tahajud, saya rajin sodako, kau hancurkan harta saya dalam hitungan menit, dalam hitungan jam kau hancurkan rumah saya. Apakah mereka justru akan tetap beriman kepada Allah atau justru menghujat Allah? Nah, di sini orang beriman pun butuh diuji, Pak. Dan level ujian dari setiap orang yang beriman tuh beda-beda. Gitu ya. Bisa dengan hartanya, bisa dengan keluarganya, bisa dengan fitnah, bisa dengan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Levelnya berbeda-beda. Pak Ustadz gampang ngomong kayak gini katanya. Iya, saya manusia. Tawasau bil haq, tawasau bis shob itu sebuah prinsip gitu. Kok kebetulan saya tidak berada di sana, tidak termasuk di antara korban musibah itu gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah tawasau bil haq, bersuara kita nih tentang yang hak dalam agama kita. Baik, kita lanjutkan. Maka kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, saya tidak tahu Ustadz tafsir di sini siapa yang ngisi kajian tafsir. Kalau kita lihat hakikat daripada musibah dalam kitab-kitab tafsir itu mengandung tiga hal. Yang pertama azab. Azab ini buat siapa? Yang tadi, ya, yang dalam Al-Quran dikatakan fasikun itu, ya. Mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka terhadap perintah Allah. Mereka musibah ini adalah azab bagi mereka. Tapi kan mereka tidak kena. Karena kenapa? Mereka yang tanda tangan itu tinggalnya di Jakarta kan. Mereka yang menyetujui untuk penebangan, penggundulan hutan itu kan ada di Jakarta, kan mereka nggak kena. Kata. Iya. Tapi ingat, azab Allah itu tidak cuma di dunia. Kalau mereka aman di dunia, di akhirat double dapatnya, Pak. Gitu aja sudah. Ya, tandain aja nama-namanya itu. Ya. Kemudian yang kedua teguran. Teguran bagi siapa? Teguran bagi orang-orang yang beriman. Mereka punya iman, tapi mereka lalai dalam perintah Allah, gitu ya. Mereka beriman tapi mereka lalai, maka dapat teguran dengan musibah itu. Dan yang ketiga adalah ujian. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang memang imannya masih istiqomah kepada Allah, tapi dalam kesempatan ini Allah uji mereka dengan kehilangan harta benda, kehilangan orang yang mereka sayangi. Masihkah mereka beriman atau tidak? Gitu ya. Jadi tidak semuanya kemudian kita bilang azab lah orang-orang yang soleh di sana, kiai-kiai. Bagaimana dengan ustadz-ustadz yang soleh-soleh yang berada di sana, orang-orang yang justru menolak ya terkait pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Bagaimana gitu kan ya. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian. Jangan kemudian menyakiti hati saudara-saudara kita yang terkena musibah dengan kata-kata itu azab dari Allah. Tidak semuanya kena azab. Ya. Tapi bisa bermakna ujian atau teguran, barangkali sedang lalai, begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Baik. Antara fikih dan penjagaan ekosistem, kira-kira ada kaitannya tidak antara penjagaan ekosistem dengan urusan fikih ini? Saya coba tampilkan satu gambar di sini. Dua gambar. Ini gambar apa, Bu? Pak? Orang lagi wudu. Satu lagi orang lagi mandi besar, mandi janabah nih, gitu ya. Orang lagi mandi besar. Kira-kira media bersuci mereka apa? Air. Media bersuci mereka adalah air. Dalam fikih, air yang bisa digunakan untuk bersuci, air apa namanya? Air mutlak.
Air yang bisa digunakan untuk bersuci namanya air mutlak. Dari mana sumber air mutlak? Kalau dalam kitab-kitab fikih dikatakan bahwa air mutlak itu ada 7 jenis. Di antaranya air hujan. Kemudian turun ke bawah namanya air laut. Ada air sungai. Ada mata air. Ada air salju. Ada air embun. Apalagi ya, kok lupa saya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi air sumur. Betul, maul bi'ri, ya, air sumur. Ya. Baik, 7 air ini adalah air mutlak yang bisa digunakan sebagai media bersuci. Kapan mereka mendapatkan istilah air mutlak? Kalau mereka ini pertama dia masih murni kesuciannya, murni sifat airnya. Yang kedua, selain murni sifat airnya, mereka ini juga tidak berubah 3 unsurnya. Apa? Warna, bau, kemudian rasa. 3 hal ini menjadi prinsip untuk menjadikan air itu air mutlak, bisa digunakan wudhu, bisa digunakan mandi janabah, bisa digunakan untuk mensucikan najis. Pertanyaannya, kalau air mutlak itu adalah air sungai, ada nggak di antara bapak ibu yang mau wudhu di Kali Ciliwung? Kenapa enggak, Bu? Apakah lantas kalau ada kotoran pasti najis? Najis dong. Apa najisnya? Nah, coba kita lihat ke Sungai Ciliwung ya, yang ada di Condet situ. Nah, saya ngomongnya di Condet karena kenapa? Dulu saya ngontrak di Poltangan. Ngontrak di Poltangan itu pas banget saya di bantaran Ciliwung itu, di pinggirnya Ciliwung gitu ya. Di pinggirnya Ciliwung, saya ngelihat ke yang daerah Condet itu Pak, luar biasa, Pak. Ya, di sana itu di sungai itu ada sampahnya Pampers ya. Ada sampah Pampers, ada pembalut. Sampah-sampah yang lainnya. Akhirnya apa? Kira-kira warna, bau dan rasa air tadi masih original enggak, Bu, Pak? Enggak mungkin. Baunya udah bau najis. Warnanya udah terkontaminasi, maka tidak mungkin itu air sungai bisa menjadi kategori air mutlak. Ya, kalau dikatakan bahwa mata air, mana mata air tadi? Nah, mata air nih di sini ya, adalah bagian dari air mutlak. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan mata air kalau sumbernya itu tidak ada? Pohonnya sudah ditebangin, gitu ya. Kalau saya di Bondowoso, Pak, alhamdulillah di kampung saya itu masih banyak pohon-pohon beringin yang keluar air di belakangnya itu. Jadi masih banyak sumber mata air itu masih banyak, gitu ya. Tapi tidak tahu kalau di tempat-tempat lain karena mungkin sudah ditebangin. Lumajang, daerah-daerah Bromo, situ-situ itu. Semeru ya. Daerah-daerah Semeru, ada orang Jawa Timur, Semeru apa Lumajang sini. Itu sudah banyak pohon-pohonan yang sudah ditebang daerah sana itu ya. Jadi sudah sumber-sumber air udah mulai nggak ada, sudah mulai kosong gitu. Sungai itu udah mulai kecil airnya itu. Nah, artinya fikih itu erat dengan ekosistem, Pak. Urusan ini kita baru ngomong urusan toharoh ya, belum urusan yang lainnya gitu. Artinya ketika ngomongin prinsip wudhu, prinsip daripada mandi janabah saja, yang media bersucinya adalah air, artinya bagaimana menjaga kemurnian air itu tetap terjaga, ya ini caranya dengan menjaga ekosistem itu sendiri, gitu ya. Nah, disinilah para hadirin, kalau kita mau bicara masalah korelasi, artinya Islam itu punya perhatian yang sangat besar dalam penjagaan lingkungan. Contoh awalnya ya dari fikih bab toharoh ini, gitu ya. Bab toharoh. Baik, kita lanjutkan. Iya, air laut asin. Tapi memang air laut itu
dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu halal bangkainya, yang ada di dalam sana halal kecuali kapal laut ya. Bangkai kapal laut itu haram, itu nggak ada yang bisa makan itu. Jadi kalau ada bangkai ikan dari situ itu halal. Tahurun dan airnya itu suci dan mensucikan. Dan memang keaslian airnya ya begitu gitu ya, berbeda dengan air yang lain gitu, jenis air yang lain. Jadi kalau air laut tetap bisa digunakan bersuci, tapi tidak untuk minum ya Bu ya. Beda, ini kita ngomongnya bersuci bukan untuk konsumsi. Baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda ya, "Ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanaman lalu tumbuh dari situ apa yang bisa dimakan oleh burung, dimanfaatkan oleh manusia atau hewan-hewan lainnya, maka bagi orang itu ada pahala sedekah. Kita nanam itu dapat pahala sedekah, Pak. Kenapa? Liya'kula man ba'dana. Na innama nagrisu liya'kula man ba'dana. Kita menanam pohon ini, menanam biji-bijian ini untuk apa? Untuk dinikmati oleh generasi setelah kita. Jangan cuman kita ini tahu bahwa dulu di sana ada sumber, kita cuman cerita ke cucu kita, dulu di situ ada sumber, sekarang udah nggak ada katanya. Kenapa? Ya udah tuh pada tebangin pohon-pohonnya gitu, jadi perumahan sekarang, gitu kan ya. Nah itu, saya itu di Jati Asih ada satu perumahan namanya perumahan Villa Jatirasa. Mohon maaf nih ya. Kalau ngelihat di map Bu, di Google Map itu Pak, itu dari arah Bogornya segini nih lebar ininya, lebar sungainya itu segitu gitu ya. Kalau kita lihat gambar kan lebar. Begitu sampai di Villa Jatirasa jadi seuprit begini nih jalur sungainya. Jadi seuprit segini, seret gitu. Dari segini seret mengecil, tek gitu. Karena mungkin daerah itunya daerah aliran sungainya itu jadi tempat rumah sekarang, jadi perumahan begitu. Dan tak lihat-lihat setiap saya lewat menggunakan Google Map, di atasnya itu memang tinggal seuprit begini aliran sungainya itu, tak lihat kok kecil. Tapi kalau ke di daerah yang sudah mulai Bogor ini kan mulai perbatasan ya, Jati Asih itu dengan daerah Bogor, apa saya lupa namanya itu. Masih gede soal sungainya Pak gitu. Itu masih gede. Ya pantesan banjir terus daerah Villa Jatirasa itu yang hampir setiap 5 tahun itu pasti kebanjiran dia, karena nggak tiap ini sih, hampir tiap tahun bahkan gitu ya. Karena memang daerah sungai yang dipakai itu jadi rumah. Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Barang siapa, nah ini nih lihat nih. Barang siapa yang berani nebang pohon sidra, maka Allah akan sawwaba itu Allah jerumuskan, diginikan ini loh ya. Sawwaba itu lebih gede maknanya dari sekedar askoto. Sawwaba itu dijejeli gitu loh Pak ya. Ra'sahu finnar, jadi kepalanya bakal dijerumuskan nama Allah ke neraka. Ini kan pohon sidr Ustadz katanya, bukan pohon beringin, bukan pohon-pohon yang di hutan. Jadi aman aja kita tuh yang tanda tangan katanya. Enggak, di sini dimaknai yakni man qata'a sidratan fi falatin yastadillu biha ibnas sabil wal bahaim abathan wa dhulman sawwaballahu ra'suhu finnar. Pohon apapun itu katanya, kalau ada itu tempatnya orang bernaung, tempatnya orang mengambil keamanan, rasa nyaman di sana ya, maka Syekh Yusuf Qaradawi juga mengatakan dalam kitabnya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi punya kitab Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam. Ri'ayatul Bi'ah. Apa ri'ayatul bi'ah? Riayah itu artinya penjagaan terhadap lingkungan dalam syariat Islam. Dalam hadis ini berisi ancaman keras bagi kita agar peduli menjaga pepohonan, termasuk pepohonan liar dan hutan, karena ada manfaat terhadap lingkungan, begitu ya. Nah ini terkait masalah
hadis Nabi tadi, bukan hanya konsentrasi redaksinya kepada pohon sider, tapi seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi ini kalau dipotong tanpa adanya udzur syar'i, maka sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah akan jerumuskan kepalanya ke neraka, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana sholatnya pengungsi dan relawan yang ada di sana? Mereka kesulitan, Pak. Tempat yang suci seperti apa? Airnya bagaimana? Belum lagi masih ada hujan, begitu ya? Kesulitan bagi mereka untuk ganti pakaian, bersuci. Kesulitan juga untuk mencari tempat yang suci. Maka ada dua keringanan dalam hal ini. Di antaranya ada qashar atau jamak. Di antaranya qashar atau jamak, begitu ya. Nah, jadi yang cuman kalau qashar ini memang tidak bisa bagi mereka. Mereka qashar ini hanya terbatas bagi dua saja, yaitu apa? Safar dan haji. Sementara jamak ini bisa untuk beberapa kondisi, diantaranya safar, udah pernah kita bahas, haji, kemudian hujan, kemudian sakit, dan kondisi darurat. Darurat ini konteksnya sangat luas sekali. Maka kalau kita buka, darurat ini kan, darurat ini dalam artian udzur syar'i. Ya. Maka kalau kita buka dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dikatakan wattafaqu ashabuna ala annal matara, dan semua sahabat-sahabat kita, sahabat itu dalam artian ulama fikih ya, dari mazhab Syafi'i. Ini karena kitabnya kitab Syafi'iyah, saya nukil ala annal matara, bahwasanya hujan yang besar wahdahu udrun, hujan besar saja bisa menjadi udzur syar'i. Pernah dengar hadis di mana Nabi menyuruh para sahabat untuk menjamak sholat, jamaknya harus jamak takdim. Ya, karena hujan gede pada waktu itu, maka sahabat disuruh jamak takdim. Jamak takhir nggak boleh, jamak takdim. Karena kenapa? Sholatnya hadir pada waktu itu. Kenapa kok pada waktu itu Rasulullah nyuruh sholat jamak takdim? Pertama, konteksnya, masjid zaman dulu nggak punya atap kayak gini, Pak, terbuka. Nggak ada yang namanya keramik. Jadi orang sholat langsung ketemu tanah. Bayangin hujan gede, apa yang terjadi? Mereka sujud di atas lumpur. Maka kata Rasulullah, biar enggak kalian bolak-balik dari rumah ke masjid, sholatnya langsung jamak maghrib dan isya di waktu maghrib, duhur dan asar di waktu duhur, bukan di waktu isya, bukan di waktu asar, bukan takhir tapi takdim. Ketika nyampe rumah sudah tinggal ganti baju, istirahat, sudah selesai. Ini tidak berlaku bagi mereka yang sholat di rumah. Rumah pasti ada atapnya, kan begitu ya? Rumah itu pasti ada atapnya, maka tidak berlaku hujan gede, orangnya berada di rumah kemudian dia sholat jamak. Yang berada di Masjid Al-Hikmah pun ketika hujan gede tidak boleh jamak sholat. Apa uzurnya? Lawang sekarang sudah ketemu dengan keramik, lawang toiletnya ada di sana, lawang kalau hujan nggak mungkin kena air, jadi tidak berlaku. Nah, itu tidak masuk udzur. Nah, kalau tempatnya terbuka menyusahkan orang-orang, maka dalam hal ini hadis tersebut berlaku dalam kitab ini. Sawaun kana lailan au fil wahli. Nah, ini fil wahli. Malam hari atau fil wahli. Wahli itu lumpur, dalam kondisi berlumpur yang banyak. Maka masuk dalam kategori udzur syar'i. Cuma di sini wajhani, ada dua pendapat. Apa pendapat yang sahih? Pendapat yang sahih, alladzi qata'a bihil musannif, itu sahih. Musannif itu adalah yang ngarang kitab. Siapa? Imam An-Nawawi. Wal jumhur, dan mayoritas para ulama fikih dari lintas madhab, annahu udhrun, bahwasanya wahal, lumpur, hujan disertai lumpur atau kondisi berlumpur, lumpurnya itu lumpur yang sampai bikin orang tenggelam gitu, Pak.
menyulitkan mereka untuk bermobilitas tinggi gitu ya, maka masuk dalam kategori udzur syar'i. Sawaun kana bil laili awin nahar, mau malam hari mau siang hari sama. Ya, maka masuk dalam kategori udzur. Maka bagaimana sholatnya para pengungsi itu dan relawan, baik itu pengungsi atau relawan yang sama-sama tinggal di tempat yang terdampak, maka mereka bisa menjamak sholat. Apa yang menjadi udzur syar'inya? Pertama, wahlun, yaitu lumpurnya. Kemudian yang kedua, kondisi mereka kesulitan mendapatkan media bersuci, entah itu air atau tanah. Ya, media bersucinya kan air, kalau enggak tanah untuk tayamum, tapi kan susah mereka untuk mendapatkannya. Itu kan ya, karena kondisinya lumpur. Lumpur itu bukan media bersuci. Itu kan ya. Siapa yang mau wudhu pakai lumpur? Enggak ada. Nah, kalau tanahnya harus kering gitu. Atau debunya harus yang hubar, ada serbuknya. Kalau enggak ada serbuknya enggak bisa pakai tayamum. Ya. Itu. Kemudian media bersuci, kemudian kondisi tempat, badan, kemudian pakaian. Ini sudah masuk dalam kategori darurat, udah masuk dalam kategori udzur syar'i, sehingga ketiga alasan ini membolehkan mereka melakukan jamak sholat. Ya, ini terkait bagaimana sholatnya pengungsi dan relawan. Tapi kalau relawannya itu mereka pindah-pindah, ya, saya dulu pernah jadi relawan banjir di Pakistan, Pak. Relawan banjir di Pakistan barengan sama ACT dulu. Nah, saya posisinya di hotel. Posisinya di hotel. Saya telepon air satu truk, begitu dikirim dari Nestle waktu itu ya. Air satu truk, saya turun langsung ke daerah terdampak itu. Saya donasikan, saya kirimkan, turunkan dari donatur itu, saya sampaikan titipan makanan, titipan pakaian, semuanya kami sampaikan. Habis itu saya balik ke hotel sebagai relawan, saya balik ke hotel. Ya kalau kondisinya seperti itu ya enggak. Ya, saya enggak boleh jamak. Wah, ini tempat saya nyaman di hotel. Beda lagi kalau relawannya bareng-bareng tinggal di sana gitu ya. Nah kan masalahnya sekarang kan semuanya terputus tuh, listrik terputus, air terputus, segala macamnya serba terbatas gitu ya. Maka dalam hal ini boleh jamak. Kalau yang kondisinya seperti saya dulu waktu di Pakistan itu enggak berlaku itu gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ketika sholat terjadi longsor dan banjir bandang, ini lagi sholat tadi kita, sholat, Allahu Akbar, tahu wurr begitu, atau yang simpel aja, gempa, duk gempa. Kira-kira pertanyaannya, saya tanya kepada ibu lanjut sholat atau kabur, Bu? Kalau gempanya biasa kabur gitu ya. Ya kalau lindu kan. Oh iya. Saya manusia biasa, maka saya kabur. Ada manusia yang luar biasa, siapa? Sama, saya juga manusia biasa. Saya juga punya rasa takut. Baik, saya akan jawab dengan hadis Nabi atau dengan ayat Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wa anfiqu fi sabilillahi, kata kuncinya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumusin dirimu ke dalam kebinasaan. Jangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Jangan membahayakan diri. Dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, la dororo wa la diror. Jangan membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Ya. Maka jawaban saya, ketika kita tengah-tengah sholat, Allahu Akbar, gempa, brak-bruk, saya akan katakan keliru. Keliru kalau Anda tetap di tempat mempertahankan sholat Anda. Kecuali kalau gempanya lindu aja ya. Kalau gempanya cuma oh sudah nih aman nih gitu, lanjut aja sholatnya.
Imam juga akan mikir, oh lindu aja ini, lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada kedua kali, batalkan sholatnya, evakuasi diri Anda. Ustadz, dari mana itu? Ya, dari mana? Dari hadis ini. Memang pernah kejadian? Belum pernah kejadian di era sahabat, barangkali sepanjang pengetahuan saya belum pernah. Gitu ya, di tengah-tengah orang sholat, orang disuruh evakuasi, tidak ada. Tapi kan ada yang namanya konteks sholat khauf. Ya, nah dalam kondisi gempa, dalam kondisi ada tahu-tahu banjir bandang, gitu, misalkan dari BKT ke sini nih, gitu kan ya. Naudzubillah itu terjadi. Misalkan, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah evakuasi, menyelamatkan diri. Kenapa? Ini hadisnya, ini ayatnya. Kemudian ada kaidah fikih bunyinya darul mafasidi aula min jalbil masolih. Menghindari potensi bahaya, baru potensi ini. Menghindari potensi bahaya lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Maslahatnya apa maslahatnya? Sholat tepat waktu. Mafsadahnya atau potensi bahayanya apa? Reruntuhan bangunan, runtuh, kemudian apa? Hanyut, paling maksimal mati. Gitu kan ya? Terus Anda berpikir, Ustaz, bukankah ada hadis Nabi? Bukankah ada hadis Nabi yang bunyinya orang yang mati tertimpa bangunan syahid, orang yang mati hanyut syahid, orang yang mati kena bakar syahid, orang yang orang yang melahirkan lalu meninggal syahid, kata Rasulullah. Tuh ada 7 golongan tuh yang meninggal syahid, begitu ya. Hadis itu sahih, tapi harus dipahami dengan konteks yang sahih. Maksud Rasulullah adalah orang yang kok ada gempa, dia berupaya menyelamatkan diri, lalu kemudian tertimpa bangunan, syahid dia. Orang yang hanyut, berupaya menyelamatkan diri untuk berenang, berupaya menyelamatkan diri untuk nyangkutkan tangannya ke pohon, tapi hanyut dan tenggelam, syahid dia. Artinya ada upaya preventif, ada upaya untuk menyelamatkan diri. Kok Anda pasrah, Anda nggak mati syahid, mati sangit, Pak. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, lanjut, Allahu somad, jeger. Anda tidak menyelamatkan diri, tidak syahid. Ya, hadisnya harus dipahami dengan konteks yang jelas. Karena penjelasannya demikian, bukan saya yang jelasin. Ini ada dalam kitab-kitab hadis, ya, dalam kitab-kitab kaidah fikih. Para ulama menjelaskan konteks kesyahidannya itu kalau dia berupaya untuk menyelamatkan diri. Karena memang secara fitrah demikian. Itu para tentara-tentara marinir yang tahun yang tenggelam itu di perairan mana itu, Pak? Lupa saya itu. Antara Laut Bali itu kan ya, kalau tidak salah itu. Kan mereka meninggal di bawah itu, hancur kapalnya itu. Saya yakin mereka ada upaya untuk menyelamatkan diri, cuma udah terkunci barangkali, dan asupan oksigen sudah menipis, mati mereka di sana, syahid mereka. Kecuali kalau pasrah, ya saya pasrah aja lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak syahid. Tapi ya Allah wallahu alam, husnul khotimah mungkin iya gitu, tapi nggak syahid. Maka wajib yang namanya menyelamatkan diri terlebih dahulu baru melaksanakan. Lalu sholatnya bagaimana, Ustadz? Kalau sholatnya terlewat, maka kan Anda bisa mengqodho, Anda bisa mengqodho sholat Anda. Nah ini jadi maslahatnya bisa dihindarkan, bisa dinomorduakan dulu. Karena kenapa? Dalam maqasid syariah itu ada 5 yang dijaga, Pak. Apa 5 yang dijaga? Pertama, agama. Ya. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, akal.
Yang keempat nasab dan nama baik. Kemudian yang kelima harta. Dalam agama 5 hal ini harus dijaga. Untuk apa? Untuk setidaknya bisa menjaga agama. Bagaimana bisa Anda menjaga agama dengan maksimal kalau Anda tidak pintar menjaga nyawa? Untuk beragama Anda harus hidup. Untuk beragama Anda harus terhindar dari penyakit. Untuk bisa maksimal ibadah, hindari makanan-makanan yang berpotensi menghadirkan penyakit, sekalipun itu halal. Maka dalam Quran kan dikatakan halalan toyiban. Halal aja ndak cukup, Pak. Harus ada toyibnya. Wah, ini ada dokter nih, saya bisa dipromoin dong. Ya, halalan toyiban. Halal aja ndak cukup, harus toyib. Karena kenapa? Menjaga nyawa. Untuk beragama maksimal, kau harus maksimal menjaga nyawamu. Ya gitu ya. Durian itu halal nggak Pak, Bu? Halal, enak banget ya. Bayangin kita makan durian 5, kita makan sendiri, gimana? Yang ada tensi naik, darah tinggi. Kalau udah darah tinggi berpotensi stroke tuh. Ya, ada teman saya tensinya tinggi, begitu tensi tinggi stroke dia. Ya, darah tinggi bisa berpotensi ke gagal ginjal, dalam segala macam itu. Jangan saya ngomong lah, orang kesehatan yang ngomong harusnya begitu ya. Maka makanan itu juga diperhatikan oleh Islam, halalan toyiban katanya dalam surah Al-Baqarah tuh, dalam surah yang lain 4 kali bahkan dalam Al-Qur'an ya. Baik, maka harus pintar menjaga nyawa untuk bisa menjaga agama. Harus pintar menjaga akal untuk bisa menjaga agama. Kenapa? Allah tidak boleh disembah dengan kebodohan. Allah tidak boleh disembah dengan ketidaksadaran, maka akal harus dijaga. Khomer diharamkan, narkoba diharamkan. Karena akal itu untuk menjaga nyawa, menjaga agama juga. Ngeten nggih? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini nih penting nih. Aceh Tamiang, tempat yang terisolir, tidak bisa diakses oleh kendaraan apapun kecuali udara barangkali. Orang-orang kesusahan mencari makan. Ada ibu-ibu yang masih menyusui, butuh ASI dia. Untuk bisa ASI dia harus punya asupan makanan bergizi. Akhirnya apa? Suaminya masuk ke Alfamidi. Terus diapain? Dibobol, Pak. Kemudian ada penjarahan di sana. Kantor Bulog dibobol, dijarah berasnya, minyak-minyaknya dijarah. Boleh enggak itu terjadi? Oke. Saya baca berita tuh, ya. Di sana ada owner si toko itu gitu ya, owner toko, dia bilang saya ikhlas kalian ambil jarah barang-barang saya, tapi jangan rusak properti-properti yang ada. Kau ambil itu roti, kau ambil itu beras, kau ambil itu minuman, tapi jangan rusak properti saya. Oh, cakep itu. Ya, karena memang dalam kondisi seperti itu gitu. Ada sebuah kaidah dalam fikih, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat membolehkan yang dulunya haram. Mencuri itu haram. Memakan dari sesuatu yang haram itu haram. Tapi dalam kondisi di mana orang setengah jam lagi kalau nggak makan dia mati, 1 hari lagi bayi saya kalau nggak makan, nggak minum ASI, mati bayi saya. Maka sang bapak berupaya keras ngambil air, ngambil beras, ngambil roti untuk bisa bertahan, untuk istrinya bertahan hidup, bisa memberikan ASI untuk anaknya. Dia ambil susu formula untuk anaknya. Karena kenapa? ASI istrinya tidak bisa keluar. Ambil dia susu formula untuk kebutuhan anaknya. Boleh, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam hal ini diperkuat dengan Al-Baqarah 173 apa? Barang siapa dalam keadaan terpaksa, famanitturra ghairu baghin, dia enggak ingin untuk mencuri sebenarnya, wala adin, dan dia tidak melampaui batas, sekedar mengambil yang dibutuhkan, maka tidak ada dosa baginya. Al-Baqarah 173. Al-An'am 119, illa matturirtum ilaih, kecuali engkau terpaksa memakannya.
Ya, kalau dalam kondisi terpaksa 5 menit lagi saya nggak makan, mati saya. 1 hari lagi anak saya nggak makan, nggak minum, nggak masuk air bersih, mati bayi saya. Maka mencurilah dia. Maka dalam hal itu diperbolehkan darurat. Tapi ada tapinya. Ya, apa tapinya? Syarat kaidahnya ma'ubi halid dorurati yuqaddaru biqadariha, yuqaddar biqadariha, hanya dibatasi sesuai kadar kebutuhannya. Ya, dibatasi sesuai kebutuhannya saja. Jadi masuk ke Alfamidi, masuk ke Alfamart, ke Indomart, ke warung-warung kelontong, ngambil apanya? Berasnya. Ngambil apanya? Rotinya. Jangan TV segala dibawa. Dia bawa pulpen, dia ngambil HP, dia ngambil apa segala macam. Bukan kebutuhan yang menopang kehidupannya detik itu. Itu sudah dosa nyuri namanya. Ya, segala kursi dibawa, ada karpet dibawa juga. Ya, apa? Kucing. Enggak lah, jangan, enggak boleh ya. Yang diambil itu kan darurat. Namanya darurat itu orang sudah mau bertahan hidup saja untuk sekedar bertahan hidupnya, selesai, titik. Bahkan ada kaidah yang lebih sadis lagi. Apa katanya? Kalau depan kita ada whisky, ada Homer, nggak ada pilihan air lain, 5 menit lagi kita nggak minum, kita mati, maka meneguk whisky ini, glek 1 glek saja, sekedar untuk membasahi kerongkongan kita, itu sudah cukup. Dan glek yang kedua sudah haram. Kita glek nih, glek, kok enak ya, lalu glek lagi, udah itu udah haram itu. Itu kalau kaidah yang lebih dahsyat lagi, maka udah sekedar ngambil beras, itu juga nggak ada kompornya Pak, hanya ngambil kompor, nggak begitu gitu. Anda ambil rotinya saja, Anda ambil makanan yang siap saji pada waktu itu, ya selesai. Sekedar untuk bertahan hidup Anda saat itu saja, gitu ya. Nah ini jadi dalil kaidahnya boleh sebenarnya. Cuman ya nanti kalau dituntut ya Anda wajib mengganti dalam kondisi yang sudah normal. Kalau dituntut mengganti Anda. Gitu ya, dalam kondisi yang sudah normal. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kajian tematik pada hari ini. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan atau diskusi, kami persilahkan. Monggo. Nggih, silakan Bapak. Iya, karena tidak ada cara lain untuk kemudian bagaimana menyelamatkan diri. Maka kita ikutin standar saja. Ketika terjadi turbulensi tinggi gitu ya di dalam pesawat, kemudian kata pramugarinya Anda menunduk semuanya. Menunduk dalam hal itu yang diucapkan oleh pramugari itu adalah fatwa, Pak. Fatwa itu. Bagi orang yang butuh lakukan. Maka melakukan nunduk. Kita akan landing secara crash landing gitu kan ya misalkan. Maka ayo semuanya kursinya tegakkan. Itu kalau sudah ada perintah seperti itu fatwa. Sudah seperti keputusan. Wah, lanjung diinikan, kemudian semuanya langsung menunduk untuk bagian dari upaya kita. Kok ternyata nabrak, kok ternyata meninggal, syahid dia. Karena kenapa? Meninggal terbakar kan gitu kan ya, meninggal hancur gitu kira-kira. Nah itu syahid itu. Karena kenapa? Udah ada upaya untuk menyelamatkan diri. Bukan berarti kita terjun dari atas, nggak ada juga alat terjunnya gimana? Ya itu namanya ingin menghindari madorot, loncat ke madorot yang baru. Nah itu haram dalam Islam, tidak boleh juga, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan Bapak. Yang disebut meninggal baik itu seperti apa ya? Saya pernah dengar cerita yang waktu kecelakaan dari Jogja, itu kan ada seorang rumah dua yang terbakar, hangus. Itu kan tersiksa, terhina gitu. Iya. Apakah itu cara mati yang tidak bagus? Apakah cara mati yang bagus itu harus di tempat tidur, tidak kecelakaan, cabik, dimakan hewan gitu? Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah meninggal dengan husnul khotimah.
Husnul khotimah itu banyak macamnya Pak. Di antaranya ya mati syahid. Tapi jangan lantas kemudian saya pengen mati syahid nih, gimana caranya? Perang, ikut perang. Ya perang zaman sekarang belum tentu bela agama. Zaman sekarang sudah lebih dominan ke kepentingan gitu ya. Apakah semua mati yang baik atau husnul khotimah yang Bapak tanyakan itu apakah mati di ranjang, mati dalam kondisi berzikir, bersujud gitu? Enggak selalu seperti itu. Mbah saya itu meninggalnya ketika menakar beras zakat. Meninggal, udah selesai. Enak meninggalnya. Ada orang yang meninggalnya dalam kondisi ndak enak, tapi masuk dalam kategori husnul khotimah. Contohnya, sahabat-sahabat Nabi yang meninggal ketika perang, yang dicincang-cincang ketika perang Uhud, tahu, ingat? Paman Nabi siapa? Hamzah. Dipotong-potong, mutilasi, Pak. Enak nggak mati begitu? Ya nggak enak mati begitu. Tapi husnul khotimah dalam kategori syahid. Ada orang terbakar, bahkan 7 golongan kata Nabi. 7 orang yang matinya nggak enak. Saya katakan mati nggak enak ya. 7 golongan yang matinya nggak enak, tapi dihitung syahid. Syahid itu kan husnul khotimah. Apa? Orang yang meninggal terbakar, orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal karena reruntuhan, orang yang meninggal karena sakit perut. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin sakit perut itu maksudnya gagal ginjal gitu ya. Tapi dia berupaya untuk berobat, Bu. Gitu ya. Kemudian orang yang meninggal, apalagi saya kok lupa 7 golongan itu ya. Terakhir itu kata Nabi adalah orang yang melahirkan lalu meninggal. Kan nggak enak semua itu. Ya. Meninggal nggak enak semua itu. Meninggalnya orang melahirkan lalu meninggal, maka mereka semuanya syahid. Itu orang yang syahidnya syahid di dunia, dijanjikan surga oleh Allah. Ada orang-orang yang meninggalnya nyaman, lagi sholat Allahu Akbar, pas lagi sujud sekalian oleh Allah dicabut juga gitu ya kan ya. Nah ada yang seperti itu. Jadi tidak selalu kondisi meninggal posisinya di mana, kemudian kayak apa, waktunya seperti apa, selalu dikatakan dengan mati yang enggak husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya enggak selalu seperti itu. Ya. Jadi ragam kondisi gitu ya. Ada ulama yang katanya kebakar, ya mungkin masuk dalam kategori yang 7 tadi kata Nabi, dia syahid itu gitu ya. Sekalipun dalam kondisi yang tersiksa. Wallahu a'lam bishawab. Maka doa kita sekalipun mungkin doanya ya Allah syahidkan saya, ya enggak, doa kita kata Nabi husnul khotimah. Mau dalam kondisi apapun mintanya husnul khotimah. Jangan sampai matinya ketika su'ul khotimah, ketika bermaksiat, ketika lagi fitnahnya luar biasa. Na'udzubillah. Begitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup karena nggak ada pertanyaan lagi. Dengan bersama-sama berdoa kita tutup kajian ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istauda'naka bima 'allamtanahu wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.